Polda Metro Jaya, Saudara, mengeluarkan surat permohonan pencekalan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Firly jadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Ketua KPK Firly Bahuri dicegah keluar negeri selama 20 hari ke depan. Selain surat permohonan pencegahan, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya juga sudah mengirimkan surat penetapan tersangka Firly Bahuri ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Hari ini, hari Jumat, pagi tadi, penyidik kembali telah membuat surat, mengirimkannya dan telah diterima pada pagi hari ini, di mana surat tersebut ditujukan kepada Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI terkait dengan permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama tersangka FB selaku Ketua KPK RI untuk 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan yang saat ini sedang dilakukan penyidikannya oleh tim penyidik. Usai penetapan tersangka terhadap Ketua KPK Firly Bahuri, penyidik Polda Metro Jaya akan kembali memeriksa sejumlah saksi Senin 27 November. Pemeriksaan juga meliputi para pimpinan KPK. Tanggal 27 November 2023, Senin besok, seluruh rangkaian tindak lanjut kegiatan penyidikan terkait dengan pemintaan keterangan baik para saksi maupun para ahli sudah mulai dilakukan sampai dengan 1 minggu ke depan. Dalam agenda pemeriksaan minggu depan terkait dengan pemeriksaan terhadap para pimpinan KPK RI. Presiden Joko Widodo segera menunjuk Ketua KPK sementara pengganti Firly Bahuri. Hal ini terkait status Firly sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Setelah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka Firly Bahuri dari Polri, Presiden Jokowi segera menerbitkan 2 kepres, yakni Kepres pemberhentian Firly Bahuri sebagai Ketua KPK dan Kepres penetapan Ketua KPK sementara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut Ketua sementara KPK akan ditunjuk dari unsur pimpinan KPK yang ada saat ini. Kedua kepres akan ditandatangani Jokowi setibanya dari kunjungan kerja di Papua dan Kalimantan Barat Jumat malam. Jadi ada 2 isi dari kepres itu, satu yang terkait dengan pemberhentian sementara ya Ketua KPK, dan yang kedua adalah pengangkatan Ketua sementara langsung dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Ya, itu seperti yang diatur dalam koridor undang-undang seperti itu. Karena ini kan pimpinan KPK yang sudah ada ya, jadi tinggal beliau menetapkan salah satu di antara pimpinan KPK menjadi Ketua KPK sementara, Ketua sementara KPK. Presiden Joko Widodo merespons penetapan status tersangka Ketua KPK Firly Bahuri dalam kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Jokowi menegaskan semua pihak harus menghormati proses hukum yang berjalan. Izin satu info ini boleh ya Pak, tanggapannya tentang Ketua KPK Ketua KPK sudah menjadi tersangka. Hormati semua proses hukum. Hormati semua proses hukum. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengaku tidak merasa malu atas kasus yang tengah menerpa lembaganya, terutama kasus Ketua KPK Firly Bahuri yang terseret kasus dugaan korupsi. Menurutnya asas praduga tak bersalah harus dikedepankan karena belum terbukti sepenuhnya. Alex enggan ambil pusing tentang penilaian negatif masyarakat. Menurutnya masyarakat tidak punya dasar yang kuat atas citra negatif kepada pihaknya. Kita juga harus berpegang pada prinsip praduga tidak bersalah. Itu dulu yang kita pegang, gitu kan. Apakah kami malu? Saya pribadi tidak. Ya, karena apa? Ini belum terbukti, Ya, Pak Tanak, kasus Pak Tanak di Dewas dinyatakan tidak terbukti. Itu yang harus pegang. Masyarakat menilai, masyarakat dasarnya apa?
Kan begitu. Tetapkan tersangka, oke. Tetapi sekali lagi, ini baru tahap awal. Nanti masih ada tahap penuntutan dan pembuktian di persidangan. Itu yang teman-teman harus kawal, monitor, ikuti bagaimana proses ini berjalan di Polda. Lebih lengkap soal pemberhentian Firly Bahuri dari Ketua KPK dan siapa penggantinya, kita akan tanyakan ke jurnalis Kompas TV Alvania Rizky di Istana Negara Jakarta. Alva, kapan kepres pemberhentian Firly akan dikeluarkan? Sendiri juga